Gadis ini menutup matanya dan tidur. Saat tidur, dia mendapatkan implan sperma ke dalam ovarium. Itu membuatnya lebih anoreksia, sering mual di pagi hari. Dia langsung hamil beberapa bulan. Hari itu terdengar suara aneh. Setelah membuka pintu, dia menemukan naga terbang. Dia takut hingga gemetar. Saat itu naga memuntahkan api ke wajahnya. Gadis yang ketakutan bangun. Konon katanya jika saat hamil memimpikannya seekor naga. Bayi di dalam perutnya laki-laki. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter Yin memberitahu bahwa anak di perut laki-laki. Menantu Taipan di sebelah senang mendengarnya. Ternyata bayi di dalam perut gadis itu adalah anak keluarga mereka. Ini sangat memuaskan. Ayah mertua sedang rapat. Saat mendengar kabar itu, dia tidak menyembunyikan sukacita di hatinya. Segera menghentikan rapat dan membawa staf pergi untuk merayakan. Mereka mengharapkan cucu dalam 10 tahun. Tapi sementara semua orang senang atas kabar besar ini, dokter memberitahu mereka informasi yang sangat buruk. Setelah pemeriksaan antenatal selesai, laporan menunjukkan kehamilannya memiliki sesuatu yang tak biasa. Ada banyak bahaya di perutnya. Dokter menjelaskan bahwa ini karena variasi genetik. Karena usia sudah lumayan jadi telurnya juga menua. Mereka melakukan tes cairan ketuban. Tapi hasilnya dalam beberapa hari lagi. Penantian ini membuat semuanya tidak bisa tenang. 2 orang hanya bisa memberkati anak itu. Tapi bayinya diberkati. Dokter melakukan tes tidak hati-hati. Dia salah menukar sampel. Hari hasil ujian pun tiba. Dokter memegang laporan. Melaporkan hasilnya sangat mengkhawatirkan. Dia tak bisa mempercayai hasil tes. Jadi dia mengkonfirmasi ulang ke dokternya. Bertanya apakah dokter tidak melakukan kesalahan. Setelah mendengarnya, dokter hanya bisa menyampaikan apa yang diketahuinya. Bayi di dalam perut 99% kemungkinan terkena penyakit. Kabar buruk ini sangat mengecewakan. Dia tidak dapat menerima fakta ini. Gadis itu juga sangat khawatir. Karena beberapa tahun lalu, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Suami dan anaknya meninggal dalam kecelakaan itu. Ini adalah bayangan psikologis besar untuknya. Kali ini sangat sulit. Tidak peduli apa, dia berniat untuk melahirkan bayi itu. Karena dia ingin menjaga posisi dalam keluarga. Dia tidak bisa mengambil risiko. Kyongsin membawanya ke rumah sakit terkenal untuk diperiksa. Katanya bayi itu sudah terbentuk. Jika melakukan tes lagi, akan berdampak buruk pada bayi. Mendengar itu, keduanya mengurungkan niatnya. Dia khawatir jika bayinya lahir cacat. Dia akan diusir oleh mertuanya. Sehingga memaksanya menjalani operasi. Di siang hari, gadis itu diatur ke ruang operasi. Dia berbaring di meja operasi dengan khawatir. Saat ini bayi di dalam perutnya mulai menendangnya. Seolah menyuruhnya untuk berhenti. Melihat itu, dia memutuskan untuk berhenti. Dia bangun dan memberitahu dokter untuk menghentikan operasi. Dia berjalan keluar dari ruang operasi. Di luar ada banyak penjaga yang berjaga. Dia berlari ke arah lain. Lalu berhasil melarikan diri. Setelah mendengarnya, Kyongsin marah. Dia mencari seseorang perantara. Harus segera menangkapnya. Setelah menemukannya, tolong segera bawa dia. Jika ini diselesaikan dalam 3 hari, aku akan memberimu sisa uangnya. Jika tidak, aku akan mengambil uang pelanggaran kontrak 10 kali lipat. Dia mencari ke setiap sudut kota. Tapi tidak bisa menemukannya. Dia melihat sudah waktunya untuk janji temu. Dia datang dengan sebuah rencana. Menemukan pusat layanan pemalsuan yang direkomendasikan temannya. Perlihatkan foto yang melakukan operasi. Lalu buat laporan bedah seni semu. Setelah melihat gambar itu, Kyongsin menjadi yakin. Jadi dia memberinya sisa uang seperti yang dijanjikan. Dia pikir ini terselesaikan. Tak diduga semuanya berantakan. Karena khawatir seluruh keluarga tahu bukti dia yang menyebabkan bayinya menderita kelainan bentuk. Jadi dia membuat alasannya. Dan bilang itu semua karena dia banyak minum antibiotik. Dan menyebabkan anak seperti itu. Tapi ibu mertua tidak terlalu memperhatikan ini. Dia hanya ingin memeluk seorang cucu. Jadi dia memintanya untuk melahirkannya. Ayah mertua selalu mengabaikannya. Juga memaksa anaknya untuk bercerai. Lalu menikah dengan istri baru untuk melahirkan anak. Suami tidak mau. Tapi melihat ayah semakin tua semakin harus bekerja keras. Meskipun tidak mau dia harus bercerai. Cinta suami dan istri berakhir. Di sisi ini, air ketuban gadis itu pecah. Dia mempersiapkan diri untuk melahirkan. Ibu menolak untuk membawanya ke rumah sakit. Karena dia tidak menyukai anak cacat. Tapi melihat putrinya kesakitan, dia hanya bisa membawanya ke rumah sakit. Begitu masuk ke mobil,
Gadis itu kesakitan luar biasa. Lalu darah mengalir. Ibu pergi ke rumah sakit meminta bantuan. Entah rumah sakit mana yang akan menerima. Saat pengemudi sedang mengemudi, mobil itu terjebak di tengah jalan. Setiap menit, setiap detik yang berlalu, hidupnya berada dalam bahaya. Saat dalam bahaya, ibu meminta sopir untuk menghentikan mobil di sekitar. Lalu dia membawa air panas untuk mempersiapkan persalinan. Ibu membawa baskom berisi air hangat. Lalu mencoba meyakinkan putrinya untuk tidak takut. Katakan padanya untuk mengambil nafas dalam-dalam. Lalu dorong bayi itu keluar dengan paksa. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dalam situasi kesulitan. Ibunya dengan cermat memeriksa bayi. Wajahnya sehat, 5 jari tangan dan jari kaki semuanya ada. Tidak cacat. Ibu sangat terkejut dan memberitahu bayinya sehat. Setelah mendengarnya gadis itu menahan air mata. Lalu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa bayi. Setelah mengkonfirmasi bayi itu terlahir sehat. Dia bisa bernafas legas. Awalnya dia menjadi orang pengganti. Setelah memeriksa bayi di dalam perut, Kyongsin bilang tidak apa-apa untuk menghancurkan bayi itu. Tapi dia bertekad untuk memiliki bayi. Meskipun tidak ada garis keturunan dengannya. Tapi dia masih bertekad untuk membesarkannya. Dia bersumpah untuk tidak memberikan anaknya pada orang lain. Tapi ibunya tidak berpikir begitu. Dia ingin memberitahu orang tua biologis anak itu. Karena dia tidak ingin melihat putrinya dipengaruhi anak itu. Apalagi dengan begitu mereka akan mendapat uang. Bisa melunasi semua hutang dan menjalani hidup tanpa beban. Tapi dia tidak bisa menggoyahkan tekad putrinya. Jadi dia diam-diam memberitahu broker. Hari ini gadis itu mengemasi barang untuk pindah rumah. Ibunya ingin menahannya. Jadi dia memperpanjang waktu. Setelah mengetahui niat ibu, gadis itu pergi meninggalkan rumah. Bagaimanapun ibu mencegahnya. Dia tidak berhenti. Saat menunggu mobil, broker datang tepat waktu. Gadis itu takut bayinya diambil. Jadi dia masuk ke dalam mobil dan meminta sopir untuk bergegas. Dia tidak berhenti melihat ke belakang untuk memastikan. Akhirnya dia berhasil melarikan diri. Broker tidak bisa mengejar. Jadi dia sangat marah. Segera menghubungi untuk memberitahu bahwa bayi itu terlahir sehat. Setelah mendengar kabar itu, orang yang akan bercerai memiliki banyak harapan. Dia memutuskan untuk tidak menyerah mengambil bayinya. Gadis itu memeluk bayi. Pergi mencari kerabatnya untuk meminta bantuan. Lalu dia mendapatkan tempat tinggal yang aman. Saat ini ibu dan anak bisa bernafas satu nafas. Ibu tidak bisa menemukan keberadaan putrinya. Tapi dia menolak untuk menyerah. Dia bersikeras untuk mengembalikan anak itu pada keluarga Taipan. Dia tidak hanya ingin membantu putrinya mengurangi beban, tapi juga mendapatkan sejumlah besar uang. Satu anak panah mengenai 2 sasaran. Bagaimana bisa dia mengabaikannya? Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan broker. Dia juga menduga putrinya akan datang ke rumah bibi. Dia bertemu bibi yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Memintanya untuk meyakinkan putrinya. Tapi siapa sangka, bibi menyarankannya untuk berhenti. Karena dia takut, jika anak itu dibawa pergi, maka gadis itu tidak bisa hidup. Dia segera berbalik dan pergi. Mereka sudah menebak bahwa bibi akan menolak. Jadi broker menyelinap mengikutinya, mencari tahu di mana rumahnya. Sekarang bibi menelpon gadis itu, menceritakan semuanya. Gadis itu pikir ibunya datang pasti dengan niat lain. Jadi dia segera memintanya untuk berhati-hati, dan menyuruhnya untuk tidak menemuinya. Dia takut tempatnya akan terungkap. Broker berada di depan rumah bibi selama berhari-hari, tapi tidak dapat menemukannya. Kali ini dia mendengar putra bibi yang menelpon. Lalu secara tak terduga mendengar alamat rumah gadis itu. Dia pergi ke rumah itu. Dia melihat-lihat, lalu memukul kaca dengan batu, dan berhasil masuk ke rumah. Gadis itu ketakutan dan memeluk bayinya. Dia memegang bayi dan gemetar tanpa henti. 2 orang dipisahkan oleh pintu. Broker itu menyuruhnya untuk menyerahkan bayinya. Jika tidak, akan mendobrak pintu untuk masuk. Tapi gadis itu menolak untuk membuka pintu. Saat broker hendak menghancurkan pintu, seseorang datang menghentikannya. Dia menguncinya hingga membuatnya tak bisa bergerak. Gadis itu sangat bersyukur. Semuanya khawatir ibu dan anak dalam bahaya. Jadi menyarankannya untuk tinggal bersama. Gadis itu hanya bisa tinggal bersama mereka. Di sisi ini, putra Taipan sedang bingung, karena pencarian masih belum selesai. Jadi dia berusaha mengatur semuanya. Memberitahu bahwa menantu pengganti melahirkan seorang putra. Lalu dikonfirmasi bahwa bayi itu sangat sehat. Sebelumnya hanya kesalahpahaman. Sekarang anak itu disembunyikan oleh menantu pengganti. Jadi saya tidak tahu di mana bayi itu. Mengetahui anak itu tidak cacat.
Orang tua itu sangat senang. Hanya memintanya untuk segera membawanya ke rumah. Tapi setelah beberapa hari, masih belum ada kabar. Jadi mereka sangat khawatir. Mereka ingin mencarinya sendiri. Pertama menghubungi broker untuk datang. Memberitahunya jika tidak bergegas, maka dia tidak akan memaafkannya. Dia memerintah penyidik. Setelah tahu paman gadis itu punya toko kosmetik, dia menyuruh pengawal berjaga di sekitar toko. Pelanggan yang ingin masuk jadi tidak bisa masuk. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dan karena ini seluruh perusahaan tempat paman bekerja terlibat. Atasannya juga mengeluarkannya. Dia hanya bisa berhenti dari pekerjaannya untuk sementara. Gadis itu terus-menerus membawa pengaruh buruk. Setelah mendengar percakapan mereka, gadis itu sangat sedih. Dia pikir telah melibatkan keluarga bibinya untuk melindungi ibu dan anak. Mereka masih berpikiran liar. Katanya tabungannya banyak. Bahkan jika dia berhenti dari pekerjaannya pun tidak masalah. Keesokan harinya, gadis itu mengepak barangnya sendiri. Bersiap untuk membawa bayinya pergi. Saat ini bel pintu berbunyi. Pihak lain mengatakan datang untuk mengumpulkan tagihan air. Tapi dia tidak mengharapkan seseorang bersembunyi di balik pintu. Orang itu adalah broker. Dia baru saja membuka pintu. Broker menyerbu masuk ke dalam rumah dan mengambil bayi itu pergi. Mengabaikan tangisan memohon gadis itu. Tanpa ampun mengabaikannya dan membawa bayi itu pergi. Lalu memberikan anak itu pada Kyong-sin. Kyong-sin menunjukkan senyum senang. Tidak ada yang membantu gadis itu saat anaknya dibawa pergi. Gadis itu hanya bisa melihat anaknya dibawa pergi. Tidak punya cara untuk menghentikannya. Saat ini dia menangis tanpa henti. Secara perlahan melihatnya hingga tidak terlihat lagi. Sekarang dia pergi ke kantor polisi. Tapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Dia bahkan belum membuat akta kelahiran. Polisi menghubungi Kyong-sin untuk mengkonfirmasi. Tapi Kyong-sin menyangkal semuanya. Dan memberitahu bahwa bayi itu adalah anak kandungnya. Orang yang punya uang punya hak lain. Putra Taipan menemui polisi dalam departemen. Menggunakan uang untuk menyelesaikan semuanya dengan halus. Dia sangat senang melihat anaknya sehat. Dai menyesali saat menyuruh untuk menggugurkan anak itu. Taipan memanggil pengacara untuk tes DNA ayah dan anak. Hasil tes menunjukkan bahwa bayi itu 100% garis keturunan keluarga mereka. Dia sangat senang mendengarnya. Dia menyuruh istrinya untuk menjemput menantu dan cucunya. Pasangan itu tak hanya mengkritik menantu yang tak bisa memiliki anak, tapi juga mengusirnya dari rumah. Jadi sekarang Kyong-sin tidak ingin kembali dengan begitu mudah. Karena ingin segera bertemu cucunya. Ibu mertua datang ke menemui menantunya. Melihat itu, Kyong-sin setuju untuk membawa anak itu pulang. Ayah mertua sangat senang. Dia menggendong cucunya, lalu memberinya nama. Di sisi ini gadis itu tidak bahagia. Dia kembali ke rumah dengan cemberut. Setiap hari memikirkan bagaimana cara mengambil bayinya kembali. Akhirnya dia pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Polisi sangat bersimpati dengan penderitaannya. Tapi hanya bisa menyarankannya untuk menyerah. Karena keluarga Taipan pemilik korporasi KT. Dan merekalah yang memiliki hak untuk menjaganya. Ini bukan hal yang bisa dia hadapi. Bahkan jika dia pergi ke pengadilan, dia tidak akan berhasil. Karena di tangan mereka ada salinan tes DNA bayi itu. Dan di tangannya tidak ada bukti yang berguna. Bahkan bayi itu tidak lahir di rumah sakit. Tapi gadis itu tidak mau menyerah. Dia mencari informasi tentang korporasi KT. Mencari alamatnya lalu pergi ke rumahnya. Menangis dan memohon agar mengembalikan bayinya. Saat ini 3 satpam turun dari mobil. Lalu menyeretnya ke dalam mobil. Mengemudi ke tempat sepi. Lalu menjatuhkannya seperti sampah. Langkah demi langkah menyedihkan. Dia berjalan selama setengah hari untuk pulang. Melihat keponakannya ditindas. Bibi sangat marah. Hari berikutnya, mereka pergi untuk mengatakan alasannya. Tapi ada banyak penjaga di depan gerbang. Membuat mereka tidak bisa mendekat ke gerbang. Selama perselisihan, paman bergulat dan jatuh ke jalan. Gadis itu hanya bisa pulang. Lalu dia memposting sebuah artikel tentang anaknya yang dicuri oleh Taipan. Artikelnya menjadi viral di internet. Jadi dia mendapatkan banyak undangan wawancara dari stasiun televisi. Saat dia berpikir memiliki kesempatan untuk mengklaim bayinya, Taipan sangat marah dan menyuruh orang untuk menangkapnya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.